Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Sedangkan Papa meninggal tanggal 26 Agustus 2021. Berarti kalau Papa masih hidup, Mah, berarti kemungkinan besar kamu dan Aditya bakal ketemu sama Papa untuk dinner. Oh, Mama baru ingat. Papa pernah cerita kalau kliennya itu punya istri yang namanya mirip sama anaknya Damar. Minum dulu, Pak. Ya. Minum dikit. Itu catatan apa, Pak? Kok pakai tanggal-tanggal begitu? Ini catatan pertemuan Papa dengan klien Papa, Aditya Natadipura. Yang itu loh, Mama ingat kan? Yang istrinya namanya Amira. Ya, Papa pernah cerita itu. Ya, tapi kenapa pakai catatan-catatan begitu segala? Ini buat bukti dan dokumentasi Papa aja. Ya toh, biar Papa bisa ngejelasin ke Damar kalau Papa ketemu dengan Damar. Gitu loh. Dan mudah-mudahan istri dari klien Papa ini adalah anaknya Damar yang selama ini Damar cari. Soalnya namanya kan sama, Amira. Ya ampun, Papa. Ya walaupun namanya sama, Amira. Tapi kan istri kliennya Papa ini belum tentu anaknya Damar. Iya sih, Ma, tapi ya siapa tahu, ya kan? Dan barusan Papa sudah chat dengan Pak Aditya. Kita reschedule dinner kita, yaitu jadi tanggal 27 Agustus. Tapi sebelum dinner itu terjadi, Papa keburu meninggal. Ya Mama nggak tahu lagi soal Aditya. Kepikiran juga enggak. Ya waktu itu kan Mama benar-benar kehilangan Papa ya. Apa mungkin Papa Haryono mau bantu cari anaknya Papa Damar? Makanya Tante Nadine mau melenyapkan Papa. Sayang, kita harus cepatnya ke kantor polisi lagi. Kita harus bicarakan hal ini ke Bu Latri. Mama ikut ya. Aku harus segera pergi dari sini sebelum Mas Damar dan anak-anaknya pulang. Loh, kok Bu Nadine bawa koper? Bu Nadine! Gawat, kenapa ketemu Atun sih? Dia jadi lihat aku pergi bawa koper. Aduh, aku harus jawab apa nih? Enggak, lebih baik aku nggak usah jawab aja. Bu Nadine, Ibu mau kemana, Bu? Wah, Atun nanya kok malah didiemin.
Aduh Kak, nggak bisa. Aku tuh sekarang lagi ada keperluan. Aduh, karir aku tuh sekarang lagi di ujung tanduk. Makanya sekarang aku harus segera temuin Ibu Nadine supaya aku nggak dipecat. Udah deh mendingan sekarang kamu nggak usah kemana-mana, diem aja di kontrakan, oke? Ada aja masalah. Pak, bisa nggak remnya nggak usah dadakan? Iya Bu, maaf Bu, supir mobilnya itu yang salah Bu. Belok seenaknya. Bentar ya Bu, saya turun dulu ya. Ada aja. Apa sih? Aduh, kena kan tuh. Bu, buka Bu. Bu, mobil saya kena tuh. Ibu, buka Bu. Bu, turun Bu. Bu, buka Bu. Tanggung jawab dong Bu, itu mobil saya kena. Astaga, itu kan Bu Nadine. Aha, aku harus belain Bu Nadine nih sekarang. Biar Bu Nadine berterima kasih sama aku, terus dia nggak jadi pecat aku deh. Pak. Pak, tahan dulu Pak, jangan marah-marah dulu. Itu orangnya di dalam mobil, itu teman saya kenal orangnya. Dia orang baik. Oh, jadi dia teman Ibu? Ya udah kalau gitu Ibu aja yang ganti. Enggak, saya nggak punya uang. Bu, buka Bu. Bu, Ibu buka Bu, ganti itu mobil saya, Bu. Bu, buka Bu. Bu, mobil saya kena itu Bu. Pegang. Cukup kan? Cukup Bu, makasih ya Bu. Yaudah kalau gitu pindahin mobil kamu, saya buru-buru. Makasih Bu. Selamat siang Ibu Nadine. Ih, Bu Nadine jutek banget sih. Aduh, gimana ya caranya biar aku bisa deket sama dia? Kamu ngapain di mobil saya? Cepetan keluar. Maksud saya masuk ke dalam mobil Ibu, saya tuh mau membicarakan sesuatu. Kalau seandainya Bu Nadine punya waktu. Nggak ada. Saya nggak ada waktu untuk kamu. Sekarang cepetan keluar. Ya udah, saya keluar dari mobil Ibu ya. Aduh, apa waktunya kurang pas ya? Kayaknya moodnya Bu Nadine lagi kurang oke nih. Aduh, tapi kan aku harus ngomong empat mata sama dia. Oh iya, aku tinggalin aja handphone aku di mobil ini. Jadi kan aku punya alasan untuk ketemu lagi sama Bu Nadine. Maudi, emang cerdas kamu. Tapi sebelumnya aku harus share live log dulu nih. Biar aku jadi tahu posisinya Bu Nadine ada di mana. Terus tinggal aku samperin deh. Ya udah Ibu, saya keluar dari mobil Ibu ya. Cepetan. Iya, hati-hati Bu. Mari Bu. Tega kamu ya? Kamu tega mau ngabisin nyawa suami saya? Suami saya nggak pernah jahat sama kamu, Lastri. Kami semuanya selalu bersikap baik sama kamu. Kenapa kamu tega ngancurin hidup saya? Kenapa? Jahat kamu. Kamu jahat, Lastri. Jadi kamu kerja di tempat saya hanya untuk menghabiskan nyawa suami saya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Bukan itu, Bu. Bukan. Saya tidak berniat kerja di tempat Ibu untuk jahat, Bu. Enggak, Bu. Saat itu, Pak Bram berpesan, saya harus mengadukan
apapun yang diomongin Pak Haryono tentang keluarga Danaswara, Bu. Bu Lastri nanti kerja di sana seperti ART biasa ya. Bersihin rumah, Bu Lastri masak, pekerjaan rumah lainnya. Oke? Tapi apa, Pak? saya minta tolong sama Bu Lastri. Tolong apa, Pak? Nanti, kalau selama Bu Lastri kerja di sana dengar pembicaraan antara Pak Haryono dan istrinya tentang keluarga Danaswara, Pak Guntur, Pak Damar, dan anak-anaknya Pak Damar, Galang dan Amira, Bu Lastri lapor ke saya. Oke? Bisa kan? Bisa, Pak. Awalnya saya hanya disuruh melakukan itu, Bu. Sebelum Pak Haryono meninggal, Pak Haryono pernah bercerita pada Bu Ratna tentang kliennya Pak Haryono yang bernama Aditya, yang mempunyai istri namanya sama dengan anaknya Pak Damar, Amira. Maka itu saya langsung melaporkan semuanya ke Pak Bram, Bu. Jadi Pak Haryono punya penyakit asma berat? Iya, betul Pak. Pak Haryono punya penyakit asma berat yang sering kambuh. Apalagi kalau beliau sedang stres. Makanya Bu Ratna selalu stok inhaler di rumahnya. Oke. Bu Lastri, berarti tugas Bu Lastri sekarang adalah mengosongkan semua inhaler yang ada di rumah Pak Haryono hari ini juga. Paling telat besok. Jangan sampai beliau datang ke acara dinner tanggal 27. Jangan sampai dia tahu soal anak-anaknya Pak Damar. Ya Allah, Pak. Jangan suruh saya melakukan itu, Pak. Saya takut terjadi apa-apa dengan Pak Haryono. Bu Lastri. Hei. Bu Lastri nggak mau melakukan itu. Bu Lastri lupa kalau saya sudah bayar hutang-hutangnya Bu Lastri. Pokoknya yang saya mau, Bu Lastri harus melakukan apa yang saya perintahkan. Tolong, Pak. Jangan suruh saya melakukan itu, Pak. Keluarganya Pak Haryono sudah terlalu baik sama saya, Pak. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama Pak Haryono. Saya nggak mau, Pak. Dan saya nggak mungkin tega melakukan itu. Pak, jangan suruh saya melakukan itu, Pak. Tolong, Pak. Pak. Pak, tolong, Pak. Saya akan melakukan apapun yang Bapak perintahkan. Asal jangan itu, Pak. Itu sangat berbahaya, Pak. Bagaimana kalau Pak Haryono sampai kenapa-napa? Apalagi sampai meninggal, Pak. Pokoknya Bu Lastri harus melakukan apa yang saya perintahkan. Jika tidak, saya nggak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa Rani. Saya melakukan itu semua. Saya terpaksa, Bu. Karena Randi dalam bahaya. Saya tidak mau anak saya satu-satunya
Rani, saya kehilangan dia, Bu. Saya tahu, Bu. Kesalahan saya sangat besar. Dosa saya tidak bisa dimaafkan, Bu. Saya terpaksa, Bu. Maafkan saya, Bu. Ya Allah, aku nggak nyangka Papa Haryono sampai meninggal karena mencari keberadaan aku. Kita pulang yuk. Percuma kita mau marahin bola itu seperti apa. Nggak akan membuat Papa kembali kan. Lagi pula pelaku utamanya Bram. Bola itu cuma pion catur, mah. Ayo kita pulang. Kok lama? Mudah-mudahan Rani nggak apa-apa. Halo Biru. Halo Mas Noah. Iya Mas. Mama udah tahu semuanya. Kita baru aja keluar dari kantor polisi dan ketemu sama Bu Lastri. Mama udah tahu? Terus gimana? Iya Mas. Bu Lastri bilang dan mengakui kalau dia diperintah oleh Bram untuk menghabisi nyawa Papa. Karena waktu dulu Papa itu mau mencari anak-anaknya Pak Damar. Maksudnya gimana? Nggak ngerti gue. Jadi ternyata Papa itu kenal Mas sama Aditya, almarhum suaminya Amira. Papa cerita ke Mama kalau dulu itu ingin mengajak makan malam Aditya, sekaligus membahas dan mencari tahu apakah benar istrinya Aditya namanya Amira itu anaknya Papa Damar atau bukan. Ternyata Bu Lastri mendengar semuanya Mas. Terus dia laporan ke Bram. Oh, jadi karena laporan itu Pak Bram nyuruh Mbok Lastri untuk ngabisin nyawa Papa. Kenapa Mbok Lastri mau? Apa dia diancam? Iya Mas. Jadi dulu Mbok Lastri itu almarhum suaminya punya utang banyak ke rentenir. Terus dilunasin semuanya sama Bram, tapi dengan syarat Mbok Lastri harus menuruti semua perintah Bram. Jadi waktu Mbok Lastri menolak untuk mengosongkan semua yang hadir Papa, Bram mengancam kalau Mbok Lastri nggak nurut, maka anaknya saat itu juga akan dibunuh. Keterlaluan. Jahat banget Pak Bram. Terus kondisi Mama gimana, Biru? Mama pasti terpukul banget. Biru, gue mohon sama lo, tolong jaga Mama ya. Iya Mas, Mama lagi nangis. Tapi tenang aja, gue sama Amira jagain Mama kok. Lo di mana Mas? Gue di rumah sakit Harmoni Medika. Rani dibawa ke sini untuk diperiksa sama dokter. Nanti ada perkembangan terbaru soal Rani, gue kabarin lo ya. Dokter belum ada info apa-apa soal Rani ke gue. Oke Mas Noah, makasih ya. Iya, sama-sama. Pembunuh kamu! Kamu harus masuk penjara. Kamu harus di penjara! Kita pulang ya. Kamu pembunuh papa kamu. Kamu harus masuk penjara, pembunuh!